Kamu menyalakan keran di kamar mandi dan mencuci muka dengan air hangat. Setelah beberapa detik, suara kertak kencang terdengar dari pipa air. Beberapa detik kemudian, potongan es jatuh ke tanganmu. Kamu terkejut dan mendengar tetanggamu teriak di balik dinding. Dia mungkin lagi mandi. Kamu menarik handle keran, tapi airnya nggak ngalir. Lalu kamu lihat lapisan es tebal keluar dari sana. Itu mirip untayan es. Kamu pergi ke dapur dan mengambil teko air, tapi nggak ada yang bisa dituang ke gelas. Airnya beku. Diceret juga begitu. Kamu bisa mendengar pipa bergemuruh. Semua air di kota beku, dan ini membuat pasukan air lumpuh. Air mengalir bebas melalui pipa berliku, naik, turun, ke samping melalui sistem saluran pembuangan yang kompleks. Lalu, air berubah menjadi es dan meluas. Pipa plastik dan logam nggak bisa menahannya. Pipa meledak dan robek. Jika air mencair lagi, kota ini akan langsung banjir. Semua air limbah akan terkumpul di bawah tanah dan naik. Tapi sekarang, air membeku dalam sekejap. Jadi, jutaan ton es berada di jalan. Ini terjadi di seluruh dunia dan gak ada yang tahu penyebabnya. Bahkan di hutan tropis Amazon dan sabana Afrika, semua danau, sungai, dan kolam beku meski suhu panas. Jumlah es yang banyak menurunkan suhu bumi, gurun kering menjadi dingin, dan kawasan utara bahkan lebih dingin. Kamu memanaskan ceret untuk mencairkan air, tapi gagal. Pembangkit listrik tenaga air yang mengalirkan listrik ke kota itu rusak dan memutus orang-orang dari listrik. Kamu keluar dan melihat orang-orang ketakutan yang nggak bisa minum dari botol beku. Air mancur kota berubah jadi patung es. Danau di taman jadi ring es tempat kamu bisa main hoki. Kamu menggigil karena di luar mendadak jadi dingin. Beberapa orang membuat api unggun di alun-alun dan menaruh botol di sampingnya. Ini membantu mencairkan air. Kamu menghangatkan diri di depan api dan menonton berita di ponselmu. Semua air terjun di bumi sepertinya membeku. Sekarang, kapal yang berlayar di laut dan samudra terjebak. Untuk pergi ke pesisir, orang-orang perlu melubangi es sejauh ribuan kilometer. Ini mustahil. Jadi, helikopter dengan tim penyelamat datang untuk menyelamatkan para pelaut itu. Bongkahan es kecil jatuh ke layar ponselmu dan membuat goresan. Hujan es turun. Tetesan berbagai bentuk dan ukuran jatuh ke jalan dan pecah seperti kaca. Semua orang sembunyi di bawah atap. Semua hewan lari ke bawah pohon. Hujan es turun, menggores mobil, dan memecahkan jendela. Begitu reda, keruntuhan dimulai. Gumpalan es tajam yang terapung hancur di bawah kakimu. Mobil nggak bisa melaju normal. Jalanan menjadi macet. Pada saat air membeku, banyak peselancar mengejar ombak di pesisir banyak negara. Ini salah satunya, sedang mendayung ke ombak besar, berdiri di papan selancar. Ombak naik, bergulung, dan membeku. Dengan cepat, peselancar itu meluncur di es dan jatuh. Dia melihat laut yang beku dan pulang untuk memakai sepatu seluncur. Orang-orang di seluruh dunia berhenti memancing. Untuk menangkap ikan, kamu harus mengebor es dan hati-hati mengangkat ikan yang beku. Semua makhluk laut masih hidup, hanya saja sedang dalam keadaan tidur kriogenik. Setiap hari, para penyelamat menarik orang yang terjebak di es. Bayangkan kamu lagi berenang dan semua di sekitarmu beku. Kamu nggak bisa gerak, hampir mustahil bernapas. Kepalamu kini tertutup kerak es. Kamu hanya bisa teriak dan menggerakkan otot wajah. Kamu menghabiskan berjam-jam minta bantuan dan menunggu penyelamat mengeluarkanmu dari es. Transportasi kargo kapal besar berhenti. Impor dan ekspor barang serta sumber daya alam nggak bisa dilakukan. Ini menyebabkan kelangkaan bahan bakar di beberapa negara karena minyak nggak bisa dikirim cepat oleh kapal. Negara-negara lain nggak dapat pasukan sayuran dan buah yang cukup. Ini membuat harga barang jadi mahal dan ekonomi dunia jadi nggak stabil. Orang-orang memborong pemanas untuk mencairkan air di botol. Pasokan air rusak dan semua orang keluar dengan ember untuk mengumpulkan potongan hujan es yang jatuh dari langit. Di rumah, mereka mencairkan es itu di ember besi. Ini mustahil dilakukan di kotamu karena pemulihan pembangkit listrik tenaga air belum selesai. Kamu dan penghuni lain membuat api unggun di jalan untuk mencairkan es. Sementara itu, bencana besar terjadi di laut dan samudra. Rumput laut dan fitoplankton menyerap karbon
karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Lebih dari 50% udara segar di bumi tersedia berkat proses ini. Sekarang, semuanya beku dan produksi oksigen terhambat. Setelah beberapa bulan, orang-orang akan mulai sadar mereka punya masalah pernapasan. Semakin banyak karbon dioksida yang terkumpul di atmosfer. Karena ini, langit biru berubah menjadi abu-abu. Hujan nggak menutrisi hutan dan rimba lagi, tapi malah menghancurkannya. Pohon, daun, dan tumbuhan runtuh karena hujan es. Panen gagal, orang-orang kehabisan suplai makanan di seluruh dunia. Gunung berapi mengeluarkan banyak karbon dioksida dan panas. Itu bisa mencairkan semua air beku, tapi butuh jutaan tahun. Suhu bumi anjlok sehingga proses pencairan melambat. Hanya di pesisir negara-negara selatan yang esnya perlahan mulai mencair. Tapi ini nggak cukup untuk menyelamatkan bumi dari bencana. Proses paling destruktif terjadi bukan di air, tapi di darat. Kota yang terletak di kaki bukit dan desa-desa gunung dievakuasi. Para warga mengambil barang-barang dan meninggalkan rumah sejauh mungkin karena danau dan air mengalir di dalam pegunungan dan di bawah tanah. Dan saat semua air ini membeku, air mulai meluas di dalam saluran bawah tanah. Hal yang sama terjadi di pipa kota. Saat semuanya mulai runtuh di dalam gunung, maka akan terjadi tanah longsor, batu dan gunung longsor ke kota-kota kecil. Gempa bumi membuat pohon dan hutan tertimbun tanah. Ini terjadi di seluruh dunia. Untuk kabur dari hujan es, orang-orang membuat payung dari logam ringan. Kalau kamu memutuskan keluar saat cuaca buruk, kamu harus memakai headphone atau penyumbat telinga karena suara es yang jatuh pada payung logam benar-benar memekakan telinga. Tanaman harus dilindungi dari es. Orang-orang membuat kubah transparan besar di atas pertanian dan ladang. Kubah itu dilengkapi dengan kain kuat transparan. Potongan es nggak merusaknya, tapi tertampung di kubah. Saat matahari mulai mencairkan es, airnya mengalir ke kisi-kisinya dan menyiram tanah. Para ilmuwan membuat gardu listrik berkekuatan tinggi dan memasangnya di beberapa tempat di laut. Gardu ini dilengkapi dengan bor besar yang membuat terowongan panjang ke kedalaman laut. Lalu, reaktor nuklir kuat diletakkan di sana. Reaktor itu ditutupi lapisan pelindung untuk menghindari radiasi mencemari air. Reaktor mulai bekerja dan melelehkan air di sekelilingnya. Saat banyak air meleleh, reaktor diambil dari laut. Lalu, air hangat mulai memanaskan air yang beku. Proses ini butuh puluhan tahun. Saat laut mencair, orang-orang kota memasang kembali sistem pembuangan air. Pertama, pemanas kuat diletakkan di dalam masing-masing rumah yang perlahan mencairkan es. Lalu, tukang pipa mengganti pipa rusak dengan yang baru. Suhu global perlahan pulih, tapi hujan es terus turun. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan menyatukan reagen kimia yang nggak berbahaya. Setiap hari, pesawat supersonik terbang menembus awan hujan dan menyemprotkan zat yang mengubah es kecil menjadi tetesan air. Air yang membeku di bebatuan perlahan mencair, dan ini memicu tanah longsor baru. Agar selamat dari gempa, seismolog membuat pemindai yang mengamati aktivitas air bawah tanah. Pemindai memproses data es dan suhu tanah, juga kepadatan udara dan tanah, serta membuat model gempa bumi. Orang-orang bisa tahu lebih awal saat akan terjadi bencana. Ya ampun, ada tornado besar yang berjalan ke arahmu dan pergerakannya cepat sekali. Angin puting beliung ini bisa bergerak dengan kecepatan dahsyat sampai 400 km per jam. Ditambah lagi, angin ini bisa berjalan sepanjang 80 km dan lebarnya bisa mencapai 1,5 km. Kadang kamu bisa melihatnya datang dengan jelas, tapi di beberapa kasus, angin ini tersembunyi di balik awan rendah atau hujan. Puting beliung seolah diam-diam mendekatimu dan kamu bahkan tidak melihatnya. Umumnya, tornado berkembang dengan cepat dan tidak ada yang bisa memperingatkanmu kalau dia sudah terlalu dekat. Sekarang, badai mengerikan ini sudah dekat sekali. Ayo, kamu masih sempat mencari tempat aman. Punya basement? Sembunyilah di sana. Atau mungkin, ya, ini memang agak gila sih. Tapi gimana kalau kita coba masuk ke dalam tornado dan lihat seperti apa di dalamnya? Ada tornado yang berbentuk seperti uliran tali. Ada juga yang seperti awan lebar dan berbentuk corong. Nah, kayak gini contohnya. Coba lihat pusaran angin yang terbentuk dari badai ini. Pusarannya memanjang ke bawah sampai ke tanah. Seringkali, hujan es juga terjadi di saat seperti ini. Ada sekitar 1.000 tornado per tahun di Amerika sendiri.
Texas memegang rekor dengan sekitar 120 tornado per tahun. Rekor yang nggak pantas dibanggakan, tapi biasanya kamu bisa melihat angin puting beliung di Tornado Alley. Ini adalah tanah lapang di wilayah utara tengah Amerika. Tornado ini terbentuk saat udara hangat dan lembab yang datang dari Meksiko bertemu dengan udara dingin dan kering dari Kanada. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi badai dahsyat yang akhirnya membentuk tornado. Kamu bisa melihat sebagian besar tornado di sana antara bulan April sampai Juni. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang terjadi di bulan Desember. Kekuatannya beragam, dari badai debu biasa sampai angin kencang yang bisa menerbangkan mobil, pohon-pohon besar, atau bahkan rumah. Tapi ini kesempatan langka. Kamu nggak pernah sedekat ini dengan tornado kan? Dan ini tornado raksasa. Kamu jarang melihat tornado sebesar ini. Oke, kamu siap? Udah makin dekat nih. Kamu merasakan angin semakin kencang selagi puing-puing dan debu mengenai wajahmu. Kamu menutup mata dan kamu pun masuk ke dalam tornado. Gokil! Angin kencang membawamu berputar-putar. Kamu pun terbang. Kamu pusing. Merasa kayak Dorothy di film Wizard of Oz? Mungkin sekarang saat yang tepat untuk melihat apa yang terjadi denganmu selagi kamu di dalam dan berputar-putar di bawah angin. Tunggu. Itu motor tetanggamu yang ikut muter-muter. Semoga gak mendekat ya. Nah, ayo kita luangkan waktu sejenak untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin kamu bisa selamat saat berada di tengah-tengah amukan tornado. Tapi ya jujur aja, ini gak mudah. Hal pertama yang akan kamu rasakan mungkin perubahan suhu. Di dalam puting beliung dahsyat ini, suhunya bisa 2 derajat lebih dingin daripada di luarnya. Itu karena pusat corong tornado selalu berputar. Bentuknya yang seperti corong membuat bagian dalam pusaran menjadi lebih dingin dan membuat saluran udara menjadi lebih tipis dari biasanya. Udaranya akan menjadi 20% lebih tipis dari yang kamu rasakan di ketinggian misalnya. Semoga kamu gak berencana menetap di sana ya. Info aja nih, tekanan atmosfer di dalam pusaran ini rendah banget sampai paru-parumu gak mampu menyerap oksigen. Sebagai gambaran, bernapas di dalam tornado itu kayak mencoba menghirup udara di ketinggian 26.000 kaki. Itu udah level pro, sama kayak kalau kamu lagi mendaki Everest. Jadi, ya, kamu bakal butuh bantuan cuma untuk bisa bernapas kayak biasa. Singkatnya, kamu mungkin bakal pingsan setelah beberapa menit. Tapi jangan khawatir, aku udah bawa masker spesial ini, jadi kamu tetap bisa bernapas. Hei, nyadar nggak? Aliran udara dari dalam tornado itu lancar banget. Orang yang mengamati badai kadang bisa masuk ke dalam tornado. Setelahnya, dia bilang semuanya kelihatan begitu kacau dengan awan dan angin yang berputar-putar. Dari dalam, udaranya mulus, tapi bukan berarti kamu nggak akan terombang-ambing juga. Dan di dalam sana, bukan cuma ada kamu. Kamu nggak cuma melihat motor tetanggamu, kayu, bata, kaca juga ada. Atau mungkin bahkan mobil, sapi, rumah, atap, dan objek-objek besar lainnya. Kamu beruntung kalau nggak ada yang menabrakmu selama di dalam kekacauan itu. Dengan puing-puing yang kecepatannya bisa sampai 500 km per jam, mustahil kamu bisa menghindarinya. Tapi katakanlah keajaiban terjadi dan kamu bisa melewatinya. Sekarang kamu merasa pusing banget dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan apakah kamu bisa keluar dari tornado raksasa ini? Tornado itu akhirnya akan melambat. Ini terjadi karena udara dingin memasuki pusaran. Tapi cuma karena semuanya melambat, bukan berarti kamu bisa rileks. Tapi mungkin perutmu bakal lebih tenang, karena kamu udah gak muter-muter lagi. Tapi tornado itu bakal menjatuhkanmu dari ketinggian berapapun saat tornado itu berhenti. Kalau kamu lagi di pedesaan, mungkin ada jerami yang bisa jadi alas jatuhmu. Tunggu, kita lagi bahas puting beliung yang tingginya lebih dari 45.000 kaki. Jadi itu gak bakal berguna. Semoga kamu bawa parasut ya. Dan sekaranglah saatnya membukanya, ya kan? Tenang, tenang. Aku suka akhir yang bahagia kok. Jadi aku bakal bantuin kamu. Nih, sekarang kamu turun dengan perlahan sambil melihat pemandangan. Tapi itu kalau kamu bisa sih. Kan kamu pusing banget tuh. Loh, kok langit di sebelah kirimu terang dan cerah? Ini biasa kok. Tornado seringnya terbentuk di ujung badai. Ini kayak batas antara dua dunia yang berbeda. Sebelum terbentuk pun, cuacanya nggak berangin dan udaranya stabil banget kan? Oke, kita tahulah ya skenario semacam ini mustahil terjadi.
Jadi sebaiknya cari tempat aman secepatnya kalau ada tornado mendekat. Masuk ke tempat persembunyian bawah tanahmu, atau kalau nggak ada, basementmu bisa jadi pilihan. Persiapkan TV atau radio yang bisa pakai baterai. Jangan lupa baterai barunya. Atau bisa juga perangkat berinternet supaya kamu bisa mendengar kabar terbaru tentang tornado. Bawa juga makanan yang tahan lama, air, dan kebutuhan penting lainnya. Ternyata ada orang yang benar-benar terseret ke dalam tornado dan selamat dari sana. Tornado itu menjatuhkannya beberapa ratus kilometer dari tempat awal tanpa tergores sedikit pun. Ya, hitung-hitung bisa hemat ongkos ojol deh. Tapi kamu nggak bisa mastiin kamu tetap selamat atau di mana kamu mendarat. Akan sangat sulit untuk bisa keluar dari tornado yang besar dan kuat, kayak Supercell. Supercell masuk dalam kategori badai yang paling kuat, biasanya badai petir. Dan bayangkan kalau kamu terseret pusaran air. Mungkin bisa aja aman, karena awalnya pusaran air itu lemah dan terbentuk di perairan hangat. Jadi, ini mungkin kayak kamu lagi di spa. Ya, paling nggak sampai pusaran itu bergerak ke daratan dan berubah jadi tornado beneran. Dust Devil atau angin puting beliung beda lagi. Mungkin emang nggak gede-gede banget, tapi ini berupa kolom udara yang berputar kencang. Kamu bisa dengan mudah melihatnya karena debu dan tanah yang dibawanya. Makanya kamu butuh kacamata. Tapi kacamataku ketinggalan. Aku nggak bisa bantu kamu kali ini. Tapi ini nggak ada hubungannya sama badai petir kok. Semoga informasi ini bisa bikin kamu tenang. Tapi kayaknya nggak ada yang bakal tenang kalau dipikir-pikir lagi. Tapi kalau kamu mau masuk ke tornado api, aku bakal bawain kamu setelan khusus yang bisa bikin kamu tetap aman saat berputar di antara asap, gas, dan api. Aku janji, kolom di tornado api itu sempit dan corongnya naik ke udara, mirip kayak Dust Devil. Dan pastinya panasnya gila-gilaan. Selagi updraft jadi lebih kuat, dan kalau ada bahan bakar kering yang cukup, pusaran api bisa berubah jadi tornado api yang membentang dari tanah ke langit dan bergerak dengan sangat cepat. Aduh, udahan dulu kali ya, aku pusing. Tiba-tiba tubuhmu terasa berat, seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngeliat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan, dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini? Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air, dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburi mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi kraken, dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu gak akan remuk dalam kondisi kayak gini, kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan, dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi, di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut. Manusia biasa cuma akan ngelihat kegelapan di kedalaman ini, tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngelihat cahaya biru. Di kedalaman ini hampir nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngelihat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik, ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temanmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngelihat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain.
Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita, dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap, ada makan siang tuh. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-nakutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke-10 tentakelmu. Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan, kamu ngelihat paus biru. Ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain, gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin, mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari terik. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini. Air laut terasa tenang dan tak berangin, tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepet-cepet ngelihat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat ngelihat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak, "Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng." Mereka kelihatan sangat kecil dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke arahmu, tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal dan tiba-tiba kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget, mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan, tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini, kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai. Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri, tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat, tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngelihat kilatan cahaya samar. Apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi. Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu. Nggak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham, monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngelihat mereka ketakutan, kamu semakin gak nyaman, jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut.
Menjadi kraken ternyata nggak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan, tapi mereka nggak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu, dan kamu nggak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian, dan akhirnya kamu menyantap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. Hei kraken, apa kamu bisa dengar suaraku? Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih? Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh berenang ke permukaan air. Nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari air dan ngeliat kapal terbang besar. Kapal itu terbang beberapa meter di atas air. Tapi orang-orang di dalamnya nggak ketakutan saat melihatmu. Mereka malah antusias menatapmu dan memperlihatkan simpati. Seorang pria yang memakai helm aneh kemudian bilang, "Hai, aku bisa ngobrol sama kamu berkat alat telepati ini. Kamu mau mikir apa? Biar nanti aku dengerin." Di abad ke-24 ini, manusia sudah bikin teknologi untuk berkomunikasi dengan hewan laut. Mereka tahu kalau sebagian besar makhluk hidup nggak punya pikiran dan cuma mengikuti insting. Tapi kemudian ada yang bisa mendeteksi aktivitas otak yang berasal dari kedalaman laut. Dan mereka menemukanmu. Ternyata kamu adalah salah satu makhluk paling cerdas di dunia. Dan orang-orang sangat tertarik untuk berkomunikasi dengan kamu. Kesepian yang kamu rasain selama berabad-abad akhirnya berakhir juga.